Oke, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua dan serta yang menonton. Di sini sebelumnya saya Anak Agung Ada Juga Pranata NIM 2101020028 beserta teman-teman saya akan menjelaskan eh, suatu website atau sistem pakar yang telah kita buat. Jadi sistem pakar yang telah kita buat ini menuju bagaimana cara mengidentifikasi kerusakan pada hardware atau PC gitu. Jadi yang pertama itu kita akan mengaktifkan XMPP Control Panel, kita mengaktifkan modul Apache dan MySQL. Oke, selanjutnya kita setelah udah mengaktifkan kita akan ke eh, website website yang telah kita buat. Nah, di sini merupakan tampilan dari website yang telah kita buat. Jadi di sini ada berbagai diagnosa kerusakan hardware pada PC untuk mengetahui kerusakan apa aja yang dialami oleh user atau pengguna. Jadi kita contohkan ya, seperti kita memilih beberapa dari kerusakan yang ada di sini. Oke, kita yang pertama akan memilih apakah PC Anda mengalami shutdown mendadak. Oke, selanjutnya kita memilih apakah Anda mengalami performa yang lemah. Oke, setelah itu mengalami blue screen juga, dan mungkin mengalami bunyi kipas tidak normal. Oke, itu aja. Kita memilih 4. Setelah kalian memilih, bisa tekan tombol submit yang pada ya, tekan tombol submit. Oke, maka muncul dari hasil diagnosanya seperti yang di bawah ini. VGA dengan 37%, 37,5%, motherboard 12,5%, RAM 0%, power supply 0%, hard disk 0%, dan prosesor 0%. Nah, di sini menunjukkan atau menghasilkan kemungkinan kerusakan yang terjadi pada PC Anda adalah VGA. Karena eh, VGA di sini eh, presentasinya lebih tinggi gitu daripada hardware-hardware yang lain. Nah, kita juga sudah menyiapkan penanggulangannya ketika kerusakan itu terjadi. Jadi, jika Anda mengalami gejala-gejala di atas, ada baiknya untuk melakukan beberapa langkah berikut. Nah, kita eh, mempunyai 4 usulan. Jadi, periksa koneksi yang pertama. Setelah itu, bersihkan kartu grafis atau bersihkan debu-debu yang menumpuk pada kartu grafis dan pastikan kipas berjalan dengan baik. Selanjutnya ada update dari driver. Nah, pembaruan driver kartu grafis ke versi terbaru dari situs resmi pabrik. Karena biasanya jika tidak memperbarui itu ada masalah juga di sana. Setelah itu, tes dengan kartu grafis lain jika memungkinkan. Coba ganti kartu grafis dengan yang lain. Itu untuk apa namanya? Mencoba apakah kerusakannya emang ada di VGA-nya atau hal yang lainnya, begitu. Nah, dari semuanya ini kita akan dijelaskan bagaimana sih cara pembuatannya atau source code-nya yang ada pada website yang telah kita buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Japai Swamitra, NIM 21110200030. Jadi sebelum kita membuat kode ada, kita akan menentukan atau melakukan pembobotan untuk mengetahui kerusakan yang terjadi pada PC. Terus yang pertama, motherboard 108 diagnosa. Jika Anda mengalami salah satu beberapa gejala di atas, ada baiknya melakukan pemeriksaan lebih lanjut menggunakan alat diagnostik atau membawa komputer ke teknisi profesional dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dengan motherboard. Terus yang kedua,
PGA 100 itu ada 8 diagnosa. Jika Anda mengalami gejala-gejala di atas, ada baiknya untuk melakukan beberapa langkah berikut. Terus yang ketiga, RAM 100 yaitu dapat diagnosa itu ada masalahnya di atas gitu. Jika Anda mencurigai adanya masalah pada RAM, berikut beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk memverifikasinya. Yang keempat, power supply 100 itu dapat diagnosa. Jika Anda mencurigai adanya masalah pada PSU, berikut beberapa langkah yang Anda dapat lakukan untuk memverifikasinya. Itu penjelasannya ada di bawah. Terus yang kelima, hard disk 100, yaitu ada 5 diagnosa. Jika Anda mencurigai adanya masalah pada hard disk, berikut beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk memverifikasi dan mengambil tindakan. Itu penanganannya ada di ini penjelasannya. Itu 6 prosesor 100, ada 4 diagnosa. Dan masalahnya itu sudah ada. Jika Anda mencurigai adanya masalah pada prosesor, berikut beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk memverifikasinya. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Komang Bintang Guna. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan dari sistem pakar kerusakan pada hardware PC. Nah, untuk awal, jadi sebelumnya kita akan membuat tampilannya terlebih dahulu. Nah, jadi ini adalah sedikit simple UI dari yang telah kita buat. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke VS Code, kemudian kita buat. Nah, untuk sebelumnya di sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan menggunakan framework dari Laravel. Nah, untuk frameworknya sendiri itu sudah disediakan beberapa template yang ada dengan contoh template tampilan tersebut. Oke. Nah, berikut saya sedikit jelaskan dari tampilan utamanya. Nah, berikut adalah source code dari tampilan yang sudah tadi saya tampilkan. Jadi di sini tertera form chat dengan tipe checkbox. Jadi checkbox tersebut adalah yang dapat kita centang-centang untuk menghasilkan suatu hasil. Nah, kemudian setelah kita membuat tampilan utama, di sini kita masuk ke views welcome lead. Nah, views welcome lead tersebut terdapat beberapa atau semua gejala yang terdapat pada sistem pakar ini. Dari semua gejala, setelah itu ada persentase, hasil, dan kemudian cara penanggulangannya. Jadi untuk source code-nya diinputkan ke welcome lead. Nah, seperti ini. Jadi ini juga salah satu contoh template dari Laravel tersebut. Oke, setelah itu, setelah kita membuat menu home dan welcome, jadi dari pembuatan yang sudah dijelaskan oleh teman saya, pembuatan tersebut dimasukkan ke dalam database yang telah kita buat. Nah, ini merupakan database yang telah kita buat sebelumnya. Jadi semua dari gejala, diagnosa, dan penanggulannya kita masukkan ke sini dengan menghasilkan suatu database yang memiliki beberapa atribut, yaitu ada diagnosa, ada gejala, kerusakan, dan lain sebagainya. Nah, berikut ada sedikit informasi dari tabel-tabel tersebut. Nah, setelah kita menginputkan semua data ke dalam database, jadi kita langsung mengimplementasikannya ke dalam source code dengan menginputkan semua yang ada di database dengan source code seperti ini. Nah, setelah itu kita melakukan suatu perumusan
yang telah kita gunakan. Jadi di sini kita menggunakan suatu perumusan dengan metode CBR. Nah, dengan suatu konsep apabila jawaban itu benar, maka jawaban itu bernilai 1. Dan apabila jawaban itu salah, maka nilainya itu adalah 0. Dengan menggunakan perhitungan quotient similarity dengan membagikan antara perbandingan. Jadi, dari 100% masing-masing dia dari 100% masing-masing gejala, nah terdapat masih ada beberapa diagnosa, seperti ada 8 diagnosa, ada 4 dan lain sebagainya. Nah, dengan perhitungan ketika jumlah gejala itu jumlah diagnosa itu adalah 100%, maka penginputan yang dilakukan itu dibagi dengan jumlah diagnosa yang ada. Jadi untuk masing-masing diagnosa di sini kami menentukan dengan jumlah 12,5 dengan hasil 100 dibagi 8. Jadi masing-masing dari gejala tersebut bernilai 12,5. Begitupun juga dari masing-masing gejala yang lainnya. Begitu. Jadi rumus itu kita implementasikan ke sini, ke dalam controller dari PHP. Begitu. Nah, setelah itu di sini juga kita menginputkan. Nah, disinilah kita menginputkan suatu database dari yang telah kita buat tadi. Begitu. Oke, setelah itu, ketika kita sudah menginputkan database dari tadi saya memakai MySQL, kemudian kita pindahkan ke PHP. Nah, jadi kita membuat seperti ini dengan memanggil kelas yang telah kita buat dari database. Kemudian maka terlihatlah tabel seperti ini yang sesuai dengan apa yang telah kita buat pada database. Gitu. Oke, kemudian kita balik lagi ke home. Nah, setelah kita membuat membuat perhitungan tersebut, jadi keluarlah hasil dengan source code seperti ini. Nah, ini adalah source code dari hasil dan juga source code dari penanggulangan. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan hasil, kemudian kita ingin mencoba lagi, itu kita bisa melakukan dengan muat ulang, dengan menginputkan kerusakan yang baru. Nah, setelah itu di dalam PHP, di sini agar kita mendapatkan sesuatu, agar kita bisa membuka atau merun codingan dalam suatu bentuk website, jadi kita perlu masuk dulu ke dalam folder yang telah kita buat untuk menyimpan semua database ataupun codingannya ke dalam folder yang telah kita buat. Nah, di sini saya menyimpannya ke dalam database xmpp htdocs dengan nama folder UAS Pakar. Oke, sebelum itu agar kita mendapatkan link atau localhost yang bisa kita gunakan untuk membuka website tersebut. Jadi dalam bahasa PHP kita perlu mengetikkan PHP artisan serve. Dengan artian di sini kita akan mendapatkan localhost server yang akan kita gunakan untuk membuka website tersebut. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan IP atau localhost yang telah kita gunakan untuk membuat website tersebut. Jadi kita tinggal klik saja. Jadi akan keluar
website yang telah kita buat, atau ini adalah hasil dari source code yang telah kita rancang, yang telah kita implementasikan dengan rumus-rumus yang ada. Oke, mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, sekian dari penjelasan dari kami. Jika ada kata atau perbuatan atau materi kita yang belum lengkap, mohon dimaafkan dan terima kasih.